Karena itu, Muhammadiyah menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak membaca tahlil. Yang menjadi pembahasan adalah tahlilan, yaitu sebuah acara yang dikaitkan dengan hari ketiga, ke-7, ke-40 hingga ke-100 setelah seseorang meninggal dunia. Karena itu, Muhammadiyah tidak menetapkan ritual kematian berdasarkan hitungan hari tertentu sebagai bagian dari ajaran agama. Bayangkan, saat tetangga kita meninggal dunia, kita datang melayat. Namun muncul pertanyaan, kok orang Muhammadiyah tidak ikut tahlilan? Benarkah Muhammadiyah menolak tahlil? Atau selama ini kita keliru memahaminya? Di episode kali ini kita akan membahas sikap Muhammadiyah tentang tahlil, doa untuk mayit, hingga makna takziah yang sesungguhnya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube TVmu Channel agar semakin banyak konten mencerahkan yang bisa kita hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mendengar kata Muhammadiyah, banyak orang langsung mengaitkannya dengan satu hal, tidak mau tahlilan. Padahal kesimpulan itu belum sepenuhnya tepat, sebab Muhammadiyah tidak pernah menolak tahlil. Yang dibedakan adalah antara tahlil dan tahlilan. Tahlil adalah zikir dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu, Muhammadiyah menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak membaca tahlil. Yang menjadi pembahasan adalah tahlilan, yaitu sebuah acara yang dikaitkan dengan hari ketiga, ke-7, ke-40 hingga ke-100 setelah seseorang meninggal dunia. Dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, setiap ibadah mahdoh harus memiliki landasan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Karena itu, Muhammadiyah tidak menetapkan ritual kematian berdasarkan hitungan hari tertentu sebagai bagian dari ajaran agama. Namun, perbedaan ini tidak boleh menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Karena pada dasarnya, tujuan semua umat Islam adalah sama, yaitu mengharapkan rahmat dan ampunan Allah bagi orang yang telah meninggal. Lalu, jika Muhammadiyah menganjurkan tahlil, mengapa tahlil tidak selalu dibaca dalam acara kematian? Smart people, bagi Muhammadiyah, tahlil adalah zikir, bukan sekedar rangkaian bacaan, tetapi sebuah peneguhan iman. Ketika seseorang muslim mengucapkan La ilaha illallah, sesungguhnya ia sedang memperbarui janjinya kepada Allah, bahwa tidak ada yang lebih pantas disembah selain Dia yang Maha Agung. Al-Quran sendiri berulang kali memerintahkan kaum beriman untuk memperbanyak zikir. Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena itu, membaca tahlil tidak harus menunggu ada musibah kematian. Tahlil bisa dibaca setelah sholat, saat berdoa, dalam perjalanan, atau ketika hati membutuhkan ketenangan. Inilah yang menjadi penekanan Muhammadiyah. Zikir bukan hanya untuk satu momen tertentu, melainkan menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim setiap hari. Sebab tauhid yang kuat tidak hanya terucap di lisan saja, tetapi juga tercermin dalam sikap, akhlak, dan perbuatan. Jadi, ketika Muhammadiyah mengajak umat untuk berbanyak tahlil, yang dimaksud bukan memperbanyak ritual, melainkan memperbanyak mengingat Allah dan menjadikan tauhid sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Smart people, ketika ada seorang muslim meninggal dunia, apa yang paling dibutuhkan olehnya? Menurut Muhammadiyah, yang paling utama adalah doa. Doa memohonkan ampunan, rahmat, dan kelapangan bagi almarhum atau almarhumah. Ini memiliki landasan yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW juga mengajarkan agar umat Islam mendoakan jenazah melalui sholat jenazah.
dan memohonkan ampunan baginya setelah pemakaman. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, ketika manusia sudah meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Inilah yang menjadi pegangan Muhammadiyah. Yang dianjurkan bukan membuat ritual berulang, melainkan memperbanyak doa yang ikhlas. Doa yang dipanjatkan kapan saja, setelah sholat, ada di rumah, di pemakaman, atau dalam setiap kesempatan ketika mengingat orang yang telah mendahului kita, terutama oleh anak-anaknya yang soleh. Sebab yang akan sampai kepada mereka bukan kemewahan acara, melainkan keikhlasan doa yang keluar dari hati. Namun menghibur keluarga yang ditinggalkan tidak cukup hanya dengan doa. Islam juga mengajarkan kepedulian sosial. Lalu bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang hal itu? Smart people, apabila doa adalah hadiah terbaik untuk orang yang telah wafat, maka kepedulian adalah hadiah terindah bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam pandangan Muhammadiyah, takziah bukan sekedar hadir untuk melayat. Lebih dari itu, takziah adalah wujud empati, menghibur hati yang berduka dan meringankan beban mereka yang sedang kehilangan. Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyiapkan makanan bagi keluarga Ja'far bin Abi Thalib karena mereka sedang dilanda musibah. Dari sinilah Muhammadiyah memahami yang seharusnya memberi jamuan adalah tetangga dan kerabat, bukan justru keluarga yang sedang berduka. Karena itu, warga Muhammadiyah didorong untuk hadir membawa manfaat, membantu mengurus jenazah, menyiapkan makanan, memberikan dukungan moral, atau sekadar menemani agar keluarga tidak merasa sendiri. Intinya sederhana, jangan menambah beban orang yang sedang berduka, tapi jadilah orang yang mengurangi beban mereka. Sebab dalam Islam bukan hanya mengajarkan ibadah kepada Allah, tetapi juga kepedulian kepada sesama. Jadi ketika berbicara tentang tahlil menurut Muhammadiyah, yang diutamakan bukanlah bentuk ritualnya, melainkan kemurnian tauhid, keikhlasan doa, dan kepedulian sosial yang nyata. Itulah esensi ajaran yang terus dijaga hingga hari ini. Smart people, dari pembahasan hari ini kita belajar, Muhammadiyah tidak menolak kalimat tahlil. Yang dibedakan adalah antara tahlil sebagai zikir dan tahlilan sebagai ritual kematian yang dibakukan. Bagi Muhammadiyah, mengingat Allah adalah kalimat la ilaha illallah, adalah amalan yang mulia. Mendoakan orang yang telah wafat adalah sunnah. Dan membantu keluarga yang berduka adalah bentuk nyata ukhuwah Islamiyah. Karena pada akhirnya, Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita menghadirkan rahmat bagi sesama manusia. Semoga perbedaan cara beramal tidak menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi jalan untuk saling memahami, saling menghormati, dan terus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nasrun minallah, wafatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.